Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang dapat berjumpa kembali dengan kalian semua siswa-siswi kelas 10 MIPA 3. Meskipun masih secara virtual melalui sebuah video. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya harap kalian semua dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan seksama, dengan terus menonton video ini hingga detik terakhir tanpa skip. Oleh karena itu, untuk membuktikan kehadiran kalian pada pertemuan kali ini, silahkan untuk mengisi presensi dengan format sebagai berikut pada kolom komentar di bawah video ini. Baik, saya ingin bertanya, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar biologi hari ini? Saya berharap kalian sangat siap untuk belajar biologi pada hari ini. Telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai sejarah, karakteristik, ciri-ciri, dan replikasi virus. Nah, dengan mempelajari semua itu, apakah kalian sudah dapat mengelompokkan jenis-jenis virus? Apa saja peran virus yang menguntungkan dan juga merugikan? Lalu bagaimana cara kita menanggulangi sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus? Semua itu akan kita bahas dalam materi virus di pertemuan kedua kali ini. Dengan mempelajari materi mengenai pengelompokan, peran, dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh virus ini, kita semua akan mengetahui betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan suatu virus dengan perannya yang begitu kompleks, baik itu menguntungkan ataupun merugikan. Sehingga kita akan senantiasa lebih bersyukur dan menjaga tubuh kita agar terhindar dari infeksi virus yang merugikan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis virus dengan tepat. Yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan peran virus yang merugikan dalam kehidupan dengan tepat. Yang keempat, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebaran dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus dengan tepat. Yang kelima, melalui kajian literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang telah terinfeksi COVID-19 dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur, peserta didik mampu menjelaskan cara menghindari virus COVID-19 dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian saat ini. Fokuskan pikiran kalian untuk tertuju pada kedua gambar ini. Lalu, apakah timbul sebuah atau beberapa pertanyaan di benak kalian mengenai kedua gambar ini? Jika ada, pertanyaannya disimpan dulu. Apakah pertanyaan kalian nanti akan terjawab pada pertemuan kali ini atau tidak? Jika tidak, kalian boleh menanyakan langsung pada saat diskusi di WhatsApp group. Nah, lalu berdasarkan gambar yang telah kalian amati, sebenarnya apa saja peranan virus yang menguntungkan dan juga merugikan? Lalu, penyakit apa saja yang dapat disebabkan oleh virus? Di pertemuan kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan ini melalui kajian literatur dengan acuan yang terdapat pada LKPD yang akan Ibu berikan. Silakan kalian berkelompok dengan kelompok seperti biasa saat pembelajaran daring dilakukan. Lalu kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD yang telah saya berikan di WhatsApp group. Namun sebelum kalian mulai mengisi LKPD, silakan perhatikan poin D pada LKPD. Saya akan membacakan instruksi pengisian LKPD terlebih dahulu. Yang pertama, pelajari LKPD terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, pahami buku referensi atau sumber internet yang Anda miliki. Lalu kemudian, lakukan pengamatan terhadap gambar mengenai virus bersama kelompok. Yang keempat, jawablah pertanyaan dengan cara berdiskusi dengan kelompok. Dan yang terakhir, tanyakan kepada guru apabila kalian menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Sudah sampai mana pengisian LKPD-nya? Apakah ada yang kurang dipahami? Jika ada, boleh langsung disampaikan di WhatsApp group.
Oke, saya anggap waktu pengisian LKPD ini sudah habis. Sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui fitur video atau voice note, lalu kirimkan secara personal ke WhatsApp saya. Baik, sebagai bentuk verifikasi, saya akan mengulas materi pada pertemuan kali ini. Harap kalian simak dan catat untuk menguatkan ilmu yang akan kalian peroleh pada pertemuan kali ini. Materi yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis virus. Virus dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Virus ini digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada ribovirus dan deoksiribovirus. Nah, ribovirus ini merupakan virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Sedangkan deoksiribovirus merupakan virus yang asam nukleatnya merupakan DNA. Contoh dari ribovirus ini ada ortomisovirus, hepatitis virus, paramisovirus, dan TMP. Lalu contoh dari deoksiribovirus ini ada adenovirus, herpes, virus rubella, dan rhinovirus, dan lain-lainnya. Selanjutnya berdasarkan organisme yang diserangnya. Virus ini digolongkan menjadi 3 macam virus. Yang pertama ada bakteriophage. Bakteriophage ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu merupakan virus yang menyerang sel bakteri. Nah, yang kedua ada virus tumbuhan. Virus tumbuhan ini menyerang sel tumbuhan, seperti TMP atau tobacco mosaic virus. Nah, yang ketiga, virus hewan. Virus hewan ini jelas adalah virus yang menyerang sel hewan. Contoh dari virus hewan ini yaitu RSV atau Rous Sarconavirus. Rous Sarconavirus ini dapat menyebabkan kanker pada unggas. Materi selanjutnya yaitu mengenai peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama ada virus yang menyerang bakteri patogen. Nah, kenapa virus yang menyerang bakteri patogen ini dinilai sebagai virus yang menguntungkan? Karena virus ini dapat melumpuhkan atau mematikan bakteri patogen, di mana bakteri patogen adalah bakteri penyebab penyakit. Sehingga bakteri patogen menjadi tidak berbahaya lagi bagi manusia, misalnya pada bakteri penyebab difteri, di mana sifatnya akan berubah menjadi tidak berbahaya apabila bakteri tersebut disisipi propag dalam DNA-nya. Yang kedua ada virus sebagai alat diagnosis. Nah, virus dapat digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi bakteri-bakteri patogen, sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosis medis untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, virus penghasil antitoksin, di mana virus ini dengan melalui teknik rekayasa genetika atau penyisipan gen dapat digunakan untuk menghasilkan antitoksin yang dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia. Lalu yang keempat, virus dapat digunakan sebagai biopestisida. Nah, apabila virus disemprotkan pada tanaman, virus akan termakan oleh serangga atau hama, sehingga hama atau serangga tadi dapat diatasi dan dapat punah di suatu pertanian. Nah, contoh dari virus yang dapat digunakan sebagai biopestisida ini diantaranya seperti bakulovirus. Yang terakhir ada pembuatan vaksin, di mana vaksin ini saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Nah, vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan sehingga sifat patogenitasnya ini hilang. Nah, vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia berisi virus yang memiliki antigen yang sudah tidak mampu menginfeksi tubuh kita. Namun, sistem kekebalan di tubuh kita akan tetap meresponnya sebagai musuh dengan cara membentuk sebuah antibodi. Nah, melalui vaksinasi ini, tubuh akan membentuk antibodi tanpa melalui proses sakit. Setelah vaksinasi, sel memori yang ada di dalam sistem kekebalan tubuh kita akan mengenali antigen dari jenis yang sama jika virus tadi dikhawatirkan masuk kembali ke dalam tubuh. Materi selanjutnya mengenai peranan virus yang merugikan. Beberapa virus yang menyebabkan timbulnya infeksi penyakit dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, lalu pada hewan, dan pada tumbuhan.
Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini ditimbulkan oleh virus HIV, di mana AIDS merupakan acquired immune deficiency syndrome. Nah, AIDS ini merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV menyerang limfosit T4 yang mempunyai peranan sangat penting pada kekebalan tubuh kita. Di mana limfosit T4 ini mengatur imunitas. Seseorang yang mengidap HIV, jumlah limfosit T-nya akan menurun. Sekali terinfeksi HIV, maka seumur hidup orang tersebut akan membawa virus HIV, di mana virus HIV tersebut terdapat pada darah, cairan sperma, cairan yang dihasilkan oleh vagina, dan cairan tubuh lainnya. Yang kedua ada hepatitis. Nah, virus ini menyerang hati penderita yang menyebabkan cairan empedunya beredar ke seluruh tubuh sehingga darah penderita ini berwarna kuning, atau penyakit hepatitis ini dapat disebut juga dengan penyakit kuning. Nah, penyakit ini berdampak pada organ hati yang dapat mengeras dan juga mengecil atau dapat menyebabkan kanker hati. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah ditularkan oleh virus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya ada influenza. Influenza disebabkan oleh infeksi virus ortoneovirus yang ditularkan lewat udara dan masuk ke alat-alat pernapasan. Kemudian ada SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS ini bisa juga disebut dengan sindrom pernapasan akut. SARS ini disebabkan oleh virus baru yang bermutasi dari virus corona. Yang keenam ada polio. Polio ini disebabkan virus yang menyerang sel-sel yang membatasi saluran pencernaan dan saluran saraf pusat. Kemudian cacar air atau porikela. Nah, cacar air ini disebabkan oleh virus porikelae. Sedangkan untuk cacar yang biasa disebabkan oleh virus variola, di mana variola ini merupakan virus DNA atau ortopoxvirus. Nah, kemudian yang terakhir ada campak atau morbili. Campak ini disebabkan oleh morbillivirus dan Paramyxovirus A, di mana Paramyxovirus A ini merupakan virus RNA. Nah, Paramyxovirus ini menginfeksi saluran pencernaan bagian atas dan juga menginfeksi darah. Selanjutnya ada virus yang menyebabkan penyakit pada hewan. Nah, penyakit-penyakitnya diantaranya yang pertama ada tetelo. Tetelo ini merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh virus Newcastle disease, di mana Newcastle disease ini sering disebut juga dengan NCD. Lalu yang kedua, penyakit mulut dan kuku pada sapi yang disebabkan oleh Foot and Mouth Disease Virus atau FMDV. Nah, yang ketiga ada rabies. Rabies ini menyerang anjing, kucing, dan juga monyet. Nah, rabies ini disebabkan oleh rhabdovirus. Yang keempat ada penyakit kanker pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcoma virus. Yang terakhir ada penyakit tumor dan infeksi paru-paru hewan ternak yang disebabkan oleh adenovirus. Selanjutnya ada virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Nah, beberapa penyakit pada tumbuhan seperti yang pertama ada penyakit bercak kuning atau mozaik. Kenapa disebut mozaik? Disebut mozaik ini karena pada tanaman yang terinfeksi seperti tomat, labu, dan tembakau menunjukkan ciri-ciri bercak kuning pada daunnya atau buahnya. Nah, kemudian ada buri kuning. Buri kuning menyerang pada tanaman padi dan aster melalui plasmodesmata, sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh tanaman. Hal ini disebabkan plasmodesmata berfungsi untuk menghubungkan ruang-ruang antar sel. Yang terakhir ada tanaman kerdil. Tanaman kerdil ini disebabkan oleh virus tungro, di mana tanaman yang terserang oleh virus tungro ini pertumbuhannya akan terhambat sehingga tampak kerdil. Perantaranya ini dapat serangga wereng coklat dan juga serangga wereng hijau. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada vaksin, yang kedua ada penerapan pola hidup sehat. Nah, untuk vaksin sendiri telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Lalu, untuk penerapan pola hidup sehat, diantaranya yang pertama sering mencuci tangan. Karena mencuci tangan ini dapat menghilangkan berbagai kuman yang diperoleh dari binatang, tempat kotor, atau benda-benda yang terkontaminasi oleh virus.
Yang kedua, melakukan gerakan 3M+. Nah, 3M+ ini yaitu menguras bak mandi, menutup tempat yang berpotensi menampung air, mengubur sampah seperti botol, dan juga menggunakan anti nyamuk untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, selanjutnya yang ketiga, menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, atau flu. Nah, kemudian rutin membersihkan lantai dan permukaan, terutama kamar mandi dan dapur. Selanjutnya yang kelima, memastikan telah melakukan imunisasi dan juga vaksinasi untuk diri sendiri maupun keluarga. Nah, selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan kita. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin A, C, E, serta antioksidan. Kemudian yang kedelapan, menghindari kontak dengan binatang liar yang berpotensi membawa berbagai macam penyakit, seperti misalnya tikus. Kemudian kita diharuskan melakukan olahraga teratur dan tidur yang cukup. Kemudian kita juga harus menjaga pola makan yang teratur. Dan yang terpenting, yang terakhir yaitu menghindari stres. Karena materi yang kita bahas kali ini mengenai virus, jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai COVID-19. Yang pertama, mengenai ciri-ciri terinfeksi COVID-19. Yang pertama, napas pendek. Sesak napas biasanya bukan merupakan gejala awal COVID-19, tetapi itu adalah gejala yang paling serius. Kemudian ada demam. Demam merupakan tanda kunci dari COVID-19. Salah satu gejala demam yang paling umum adalah suhu tubuh kalian naik di sore hari. Itu adalah cara umum virus menghasilkan demam. Yang ketiga yaitu batuk kering. Nah, batuk adalah gejala umum lainnya, tetapi batuk karena terinfeksi COVID-19 bukan batuk biasa. Batuk ini biasanya mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada. Ciri-ciri selanjutnya yaitu menggigil dan sakit di sekujur tubuh. Rasa menggigil dan sakit di sekujur tubuh ini biasanya datang pada malam hari. Namun, pada beberapa orang mungkin tidak menggigil atau sakit sama sekali. Selanjutnya yaitu masalah pencernaan. Nah, semakin banyak penelitian tentang korban yang selamat, ternyata didapatkan banyak yang mengalami masalah pencernaan seperti diare. Kemudian ada kehilangan bau dan juga rasa. Nah, pada kasus coronavirus yang ringan hingga sedang, hilangnya bau dan rasa muncul sebagai salah satu tanda awal COVID-19 yang paling tidak biasa. Ciri-ciri berikutnya yaitu kelelahan. Bagi sebagian orang, kelelahan ekstrim ini bisa menjadi tanda awal terinfeksi coronavirus. Laporan WHO menemukan hampir 40% dari hampir 6.000 orang dengan kasus yang dikonfirmasi laboratorium didapatkan mengalami kelelahan. Lalu selanjutnya ada sakit kepala, sakit tenggorokan, dan juga hidung tersumbat. Nah, menurut laporan WHO juga ditemukan hampir 14% dari 6.000 kasus COVID-19 di Cina memiliki gejala sakit kepala dan sakit tenggorokan, sementara hampir 5% memiliki hidung tersumbat. Selanjutnya mengenai beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam menghindari penularan COVID-19. Yang pertama, selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Nah, kemudian yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dapat dimungkinkan. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi yang baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Kemudian kalian harus mencuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan juga air yang mengalir atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Kemudian yang keempat, kalian ikuti vaksinasi. Dan selanjutnya, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung kalian dengan lengan atau tisu. Jangan sampai kita membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang terakhir, jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya ulas mengenai materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang dapat menyimpulkan secara singkat? Saya tunggu di WA Group ya. Bagi yang berani menyimpulkan, saya akan berikan nilai tambahan.
Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan hadiah untuk kalian semua, yaitu berupa tugas. Untuk detail tugasnya, kalian bisa perhatikan tampilan yang ada di hadapan kalian saat ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga tetap sehat dan semangat dalam melakukan pembelajaran di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.